Iya, sibuk gak? Enggak, masih nyantai. Wah, kalau nggak sibuk gue mau nanya nih. Nanya apaan sih, coy? Ini masalah kutu di ikan koki. Nah, mungkin teman-teman penonton lu juga masih banyak yang bingung soal kutu. Itu penyebab sama solusinya gimana? Oh, masalah kutu. Udah, sebelum gua bahas masalah kutu, buat kalian semua yang udah nonton konten gua kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya channel gua makin berkembang lagi nih, teman-teman. Oke? Langsung aja gua mau bahas tentang masalah kutu. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Dedi. Oke, di konten gua kali ini ya gua mau membahas tentang masalah perkutuan yang ada di dalam ikan mas koki nih, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mencegahnya dan bagaimana sih solusinya nih, teman-teman. Nah, jadi gua di sini mau kasih tahu dulu ya tentang kutu yang ada di dalam ikan mas koki nih, teman-teman. Kalau kutu ini berasal dari yang namanya kotor, terutama di akuarium teman-teman semua ini misalkan kotor, ataupun teman-teman semua itu tidak rutin untuk water change, ya tidak rutin untuk mengganti filter mekanik, ya kan, ataupun tidak rajin sipon-sipon kotoran ikan mas koki yang ada di dasar. Nah, itu timbulnya nanti ya ikan mas koki ini akan memunculkan yang namanya kutu di tubuhnya nih, teman-teman. Kutu itu terbagi menjadi dua ya, pasti teman-teman semua udah tahu. Kutu jarum dan kutu kura. Kutu kura itu bisa disebut dengan kutu bulat nih, teman-teman. Nah, jadi menurut gua pribadi dan treatment gua sendiri yang gua treatment di galeri gua, nah, untuk masalah kutu ini nih, teman-teman ya. Jadi faktor sih sebenarnya cuma simpel, teman-teman. Kalau masalah kutu, kutu akan ada ketika air yang ada di akuarium ini, air yang ada di tank teman-teman semua itu kotor ya. Nah, kotor itu tercipta dari teman-teman semua tidak rutin untuk WC, sipon, dan mengganti filter mekanik seperti yang tadi udah gua sampaikan nih, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, mulai saat ini ya, kalau misalkan ikan mas koki teman-teman semua tidak mau terkena kutu, ya gue sarankan untuk rajin dan rutinlah sipon ataupun water change akuarium teman-teman semua nih, teman-teman. Oke. Nah, jadi gimana sih misalkan teman-teman semua masih bertanya tentang masalah kutu? Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari penonton-penonton yang lain juga ataupun teman-teman yang lain juga di penghobi ikan mas koki ya, kutu ini apakah bisa hilang gak sih? Nah, itu menjadi salah satu problem ataupun masalah yang saat ini teman-teman penghobi ikan mas koki itu tanyakan nih, teman-teman. Ya, gue jawab secara pribadi, untuk saat ini menghilangkan kutu di dalam tubuh ikan mas koki itu emang agak mustahil ya, teman-teman ya. Tapi gue akan coba gimana dengan treatment gue supaya ikan mas koki ini tidak ada yang namanya kutu ya. Jadi kita di sini mau mencegah ya supaya ikan mas koki yang ada di tempat gue ini atau tempat kalian semua itu tidak ada ataupun terbebas dari kutu dengan cara tadi, teman-teman. Satu ya, di sini gue kasih tahu tipsnya untuk mencegah ikan mas koki teman-teman semua terkena ataupun terhindar dari yang namanya kutu. Yang satu dengan cara WC, teman-teman, water change ya, water change air akuarium yang ada di tank kalian semua nih, teman-teman. Nah, untuk water change seperti apa, Bang? Ya, kalau gue secara pribadi ya, kotoran ini kan berasal dari kotoran ikan ya. Kotoran ikan itu menjadi faktor utama air akuarium teman-teman itu kotor. Terus yang faktor keduanya itu berasal dari debu ya, debu-debu di sekitar kita. Kita kan nggak pernah bisa melihat debu seperti apa ya, tapi tidak menutup kemungkinan filter-filter teman-teman semua itu kotor ya, filterisasinya. Yang satu dari kotoran ikan, yang kedua dari debu nih, teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman semua berpikir sedikit ya tentang masalah kotoran, ya bisa sih diakali dengan cara ditutup mungkin akuariumnya supaya terhindar dari debu, ataupun ditutup filternya supaya juga terhindar dari debu. Tapi yang namanya debu kan kita nggak bisa lihat, teman-teman ya, dan mungkin di sekitar gue ini juga banyak debu ya. Makanya kalau di alam itu biasanya debunya banyak ya. Misalkan nih di pinggir jalan, udah pasti debunya itu banyak, teman-teman. Kalau rumah teman-teman semua di pinggir jalan, pasti debunya akan masuk ke dalam rumah teman-teman walaupun tidak terlihat nih, teman-teman. Oke, jadi yang pertama tadi gue udah sampaikan kalau teman-teman semua harus rutin yang namanya WC. Ya, untuk standarisasi WC ini ya gue harap sih teman-teman bisa 5 hari sekali ya. Kalau misalkan emang sibuk ya berarti seminggu sekali, teman-teman. Untuk takarannya ya biasalah seperti biasa, minimal 20% lah. 20-30% itu sebenarnya udah cukup nih, teman-teman, untuk water change air yang ada di akuarium ikan mas koki ini, teman-teman. Nah, yang kedua itu masalah sipon.
Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan contohnya seperti ini ya, ikan mas koki teman-teman itu semua akan buang kotoran ketika teman-teman beri pakan ya. Setelah ikan mas koki makan, nggak lama pasti akan buang kotoran teman-teman. Itu udah pasti ya. Jadi, nah kotoran-kotoran ini nih yang akan mengendap di dasar akuarium. Nah teman-teman semua itu harus rajin yang namanya sipon, membersihkan kotoran-kotoran supaya air yang ada di akuarium ini tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran dari si ikan nih teman-teman. Jadinya air tetap bersih ya. Nah terus kotoran-kotoran di dasar itu juga nggak ada teman-teman kalau misalkan teman-teman rajin menyiponnya. Nah di situ juga salah satu untuk mencegah timbulnya kutu di dalam tubuh ikan mas koki teman-teman. Nah itu gue udah coba di sini ya. Di sini gue udah sempetin sipon selama 2 hari sekali, 3 hari sekali, water change selama 4 hari sekali, 5 hari sekali. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini ya sekitar 1 sampai 2 bulan ya itu ikan mas koki gue gak pernah muncul yang namanya kutu jarum maupun kutu kura. Ini sampel-sampel ada di belakang teman-teman ya. Gue selalu mengecek ya, jadi tugas gue ini sebagai penghobi, tiap hari tuh gue sebelum kasih pakan gue selalu mengecek ya kondisi tubuh si ikan mas koki ini apakah ada kutu ataupun tidak. Nah jadi buat teman-teman semua juga harus rajin ya, harus rajin banget kontrol ataupun mengecek ikan mas koki kesayangan teman-teman semua. Jadi teman-teman semua jangan males lah untuk mengecek ya, karena kutu ini juga rentan banget menular ya. Kalau satu udah terkena kutu, kemungkinan besar yang lain pasti akan terkena ya. Dari mana sih bang? Ya misalkan menularkannya ya tadi dari air teman-teman. Jadi si air ini menjadi jembatan paling utama penyebaran di kutu ya. Bukan kutunya yang loncat ataupun kutunya yang menyebar, tapi telur kutunya teman-teman ya. Telur kutu yang ada di tubuh ikan itu kita tidak bisa lihat. Nah telur kutu ini akan akan bergerak ya ketika ada arus air, itu akan bergerak dan menempel di ikan mas koki yang lainnya. Nah kalau teman-teman semua tidak rajin sipon, misalkan 1 bulan nggak pernah sipon, 1 bulan nggak pernah WC, 1 bulan tidak pernah membersihkan filter mekaniknya, gue yakin kok ikan mas koki teman-teman semua pasti akan kena yang namanya kutu, terutama kutu jarum ataupun kutu kura nih teman-teman. Nah jadi itu tips ya, 2 tips yang penting buat teman-teman semua lakukan ketika teman-teman semua memelihara ikan mas koki, supaya ikan mas koki teman-teman semua itu terhindar dari yang namanya kutu ya, kutu jarum maupun kutu bulat nih teman-teman. Nah pasti ada pertanyaan lagi nih, masalah kan gini ya, abang kan gue tadi udah menyarankan sipon dan water change ya serajin mungkin ataupun serutin mungkin. Nah kalau misalkan teman-teman semua sibuk kerja, pulang lembur, malam nggak sempet ya kan, pasti kayak gitu. Banyak pertanyaan seperti itu juga soalnya teman-teman. Ya gue sih gampang teman-teman ya. Kan kotoran itu ya di sini gue kasih tahu filter mekanik ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini ya. Nah ini filter mekanik itu ya. Jadi chamber pertama yang ada di akuarium gue ini adalah filter mekanik. Ya filter mekanik ini isiannya hanya dari kapas. Teman-teman bisa lihat kapas gua di sini selama 1 minggu aja udah kotornya edan teman-teman ya, bukan udah nggak kotor lagi, ini mah udah kotor banget teman-teman, udah harusnya kita ganti. Nah kalau teman-teman semua nggak bisa sipon, tidak bisa WC dalam waktu 1-2 hari apa 3 hari karena sibuk kerja ya, jadi gua saranin faktor paling pentingnya ya kita harus mengganti filter mekanik ini teman-teman ya. Filter mekanik ini kita ganti kurang lebih 2 hari sampai 3 hari supaya kotorannya tidak mengendap. Ya kenapa? Memang disaring dengan kapas kotorannya, tapi kan airnya mengalir teman-teman. Ya takutnya kotoran yang udah mengendap ini, yang udah banyak ini airnya terbawa lagi ke arus air ke chamber-chamber lainnya. Alhasil turun lagi teman-teman kotorannya ya. Nah itu ya faktor paling utama kalau misalkan teman-teman semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Gua menyarankan hanya mengganti filter mekaniknya saja. Ya kita ganti kapas baru. Ya. Memang ada sedikit pengeluaran biaya ya teman-teman ya, kosnya agak sedikit lebih besar, tapi tidak jadi masalah lah menurut gua teman-teman. Harga kapas pun juga murah ya, kalau kapas putih itu paling 5.000 dapat 2 bungkus teman-teman. Itu bisa kita pakai 2 hari sampai 3 hari ya, berarti 1 minggu ketika kita libur, kita mau sipon, kita mau kuras, itu kita cuma bisa mengganti 2 kali aja ya, kurang lebih modalnya sekitar 10.000 lah dalam 1 minggu ya. Yang penting jika teman-teman semua terhindar dari yang namanya kutu, itulah yang pentingnya teman-teman ya. Jadi jangan sayang-sayang dengan uang ya untuk kesehatan ikan mas koki kita ya, kita harus sedikit mengeluarkan cross check kalau misalkan teman-teman semua sibuk nih teman-teman. Nah itu beberapa tips yang udah gue sampaikan tadi ya, masalah WC, sipon, dan mengganti filter mekanik. Nah buat teman-teman semua mungkin juga ada pertanyaan lagi ya, bang gue udah rajin nih sipon ya,
kan. Gue udah rajin nih WC, gue udah rajin nih ganti filter mekanik, kapas-kapasnya, tapi kok muncul lagi kutu nih bang. Nah, di sini gue harus garis bawahi dulu teman-teman ya. Kenapa bisa terjadinya muncul lagi kutu ya kan? Padahal teman-teman semua udah rajin ya membersihkan kotoran, ya mengganti filter mekanik ataupun teman-teman juga WC. Mungkin ya teman-teman beli ikan lagi nih teman-teman ke toko ikan hias ataupun penjual-penjual lainnya. Tanpa disadari ya, kita kan nggak tahu ya seperti apa treatment ikan mas koki yang ada di mereka ya. Jadi ketika teman-teman semua beli, satukan dengan ikan mas koki teman-teman yang di sini, alhasil banyak kutu berasal dari teman-teman yang beli ikan tadi ya. Karena kan kita nggak bisa melihat telur kutu, apakah ikan mas koki teman-teman yang tadi beli itu banyak telur kutunya atau tidak. Kita tidak bisa mengetahuinya, kita tidak bisa melihatnya. Padahal ikan sehat ya, bukan berarti ikan aktif itu tidak ada telur kutunya teman-teman ya. Jadi perlu digarisbawahi juga. Kalau misalkan teman-teman semua udah ikutin treatment gua yang tadi, gua berharap ya hampir 90% lah, gue bilang ya, hampir 90% itu kutu bisa diatasi teman-teman. Jadi kutu itu kita tidak bisa menghilangkan, tapi kita bisa mengatasinya supaya ikan-ikan mas koki kita ini terhindar dari yang namanya kutu kura dan kutu jarum nih teman-teman. Oke, tips lagi nih teman-teman. Mungkin ada yang tanya lagi kan, bang bahaya nggak sih kutu buat ikan mas koki? Nah, jadi di sini bahaya nggak bahaya teman-teman ya? Gue jawab nih, kalau kutu jarum itu menurut gue itu berbahaya kalau kita tidak langsung mencegahnya teman-teman dengan cara kita cabut ya. Biasanya kan kalau tubuh ikan mas koki udah penuh dengan kutu jarum, kutu kura, ya solusinya yang pertama kita harus mencabut dulu kutu-kutu itu ya dari tubuh ikan mas koki, supaya ikan mas koki ini tubuh-tubuhnya juga tidak merasa gatal, tidak risih ya, tidak berkelanjutan lah untuk kutunya teman-teman. Jadi kita cabut dulu baru kita obati. Nah, kalau misalkan udah terjadi banyak kutu di dalam tubuh ikan mas koki teman-teman semua, salah satu solusi terbaiknya yang pertama adalah kita mencabuti dulu, yang kedua kita kasih obat. Nah, obatnya di sini gue saranin pakai yang namanya dimilin. Ya, gue udah pernah bikin kontennya, jadi teman-teman semua tinggal nonton aja konten gue tentang obat dimilin ini teman-teman ya. Nah, itu gue takarannya, cara pemakainya itu hanya sedikit aja teman-teman. Gue pakai hanya di ujung sedotan aja, sedotan aqua gelas. Itu gue cocol ya, terus gue masukin ke sini, terus gue ratakan. Itu sebenarnya udah cukup teman-teman. Dalam progres 3 hari, gue yakin bersih semua telur kutu yang ada di tubuh. Karena tujuannya dari obat si dimilin ini itu mematikan telur kutu yang ada di dalam tubuh ikan mas koki ya, yang menempel di tubuh ikan mas koki nih teman-teman. Jadi semuanya itu bermanfaat, bisa berguna kalau teman-teman semua mengerti dan memahami cara-caranya nih teman-teman. Oke, jadi mungkin tentang pembahasan masalah kutu gua rasa udah lengkap ya, walaupun simpel tapi gua rasa itu udah bagus lah menurut gua pribadi, karena di sini gua pakai treatmentnya seperti itu. Dan alhasil alhamdulillah di sini 90% ikan mas koki gua dalam waktu 1 bulan lebih ini nggak ada yang namanya kutu teman-teman. Ya itu alhamdulillahnya apa yang gua treatmentkan. Jadi bisa gua sampaikan juga, bisa gua kasih contoh juga buat teman-teman semua penghobi ikan hias yang saat ini bertanya tentang masalah kutu yang ada di ikan mas koki ini teman-teman. Oke, jadi sekian aja yang bisa gua sampaikan di konten gua kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang gue sampaikan. Kalau misalkan teman-teman semua tidak mengerti apa yang gue sampaikan, tolong tulis di kolom komentar supaya gue bisa menjelaskannya lebih detail lagi di komentar konten gue kali ini teman-teman. Oke, gue akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.